Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Afala ya'lamuna idza usira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga minat tasyahhudil akhir falyasta'udzu billahi min arba'in, min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Mari kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang saya baca Al-Quran di awal mukaddimah tadi dan sebuah hadis juga riwayat Muslim, dari dua poin itu saya mau berbicara tentang misteri alam kubur. Afala ya'lamuna idza bu'sira ma fil kubur, apakah orang atau manusia anak Adam laidaki tidak tahu apabila misteri rahasia kubur itu dibongkar, baik secara jasmani maupun rohani. Itu ayat Al-Quran. Sayyidina Sa'id ibnu Sulaim radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis ketika seseorang anak Adam meninggal dunia, dari mulai dimandikan, dikafani, diantarkan ke kubur sampai masuk ke liang kubur, semua dia tahu. Dijelaskan dalam hadis itu, dari hadis dari riwayat Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, bahwa katanya menurut hadis itu orang meninggal itu seperti mimpi, punya nifi. Naikkan nifi kan tilo akan gahi, tilo terentah dari nifi dia. Edam pati orang yang gak asa. Orang yang meninggal itu seperti mimpi itu, kata hadis itu. Terutama Al-Bajjar menjelaskan hadis itu, katanya begitu dikafani, ada seorang yang berdiri di samping kepalanya, samping kepala jenazah almarhumah itu. Begitu dibungkus, agak pindah berdirinya pas di perutnya, di samping perutnya.
Dan si jenazah ini lihat semua. Seperti mimpi itu. Dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kubur itu dia lihat semua. Perjalanan itu seperti mimpi. Sampai masuk ke alam kubur, dia lihat. Dia seperti mimpi itu. Kalau betul derade kan, umbu. Dan dia sadar-sadar, kayak terbangun dari mimpi. Wa udulam poi dom la umbu gini. Pulang. Begitu dia sadar, kayak terbangun dari mimpi, tapi sudah di dalam tanah. Itu kumaikan di cari siangnya. Pada pira dengan mulai morin kanisa, sekeras-kerasnya. Orang isi kengican. Dia panggil orang-orang yang dia sayang. Kalau istri dia panggil suami, kalau dia anak dia panggil bapaknya, bapak, ibu, nenek, kakek, adik-adik, dan dipanggil semua. Lalu datang dua malaikat. Tentu saja mungkar nakir menurut rukun keyakinan kita. Dibangunkan. Sebelum dibangunkan tadi dia sudah sadar, dia rabak pakaiannya. Dalam hati dia teriak, mana baju saya? Mana celana saya? Mana sarung saya? Kok pakaian saya jadi begini? Dia mana kain kafan? Harus belajar kain kafan. Menghantar ponce kayak gini. Taruh silakan, sudah sadar dia. Begitu datang malaikat dibangunkan, baru lebih sadar lagi. Berarti memang saya sudah, kalau terbangun dari tidur kan luang gahiri, berarti dia dalam hati sudah mati. Nah, dibangunkan. Nah di sini mulai ada masalah. Dalam hadis itu dijelaskan juga oleh Al-Bajjah dalam penjelasan hadis itu bahwa dibangunkan tuh nih pajak memang perhatikan kan di luar tuh menurut pikiran dia itu begitu dibangunkan memang luas pia aku ampun sempit balik radega pia nah kalau memang ada cerita yang enak aja lah. Kalau memang dia di dunia ini baik amalnya, ternyata begitu dia dibangunkan itu ada orang yang menemani, sahabat yang menemani. Kalau siwa ya sahabat sama siwa, domone sahabat sama mone, domen tikar, bancu ganteng domone. Sehingga malaikat ini karena ingin ditanya, ini esoti domen dekin waktu ini. Kalau para lengan itu ngai malaikat dia conggomi nami mengenai proses mayat akhir sambil untuk mengenal itu nai ga kikil lengan dong mati akhir saya akan menemani dia mulai dari sekarang sampai datang hari kiamat. Begitu enggak itu begitu diproses oleh malaikat ini, Anda pokoknya tenang, tidak akan diproses lagi. Nggak tahu saya mau berbuat dan lain. Kemudian yang nemani itu memperkenalkan diri. Saya adalah Al-Quran yang Anda baca di dunia. Baik baca kenal, mau baca kenal. Saya tahu di Quran ini. Quran yang Anda baca itu menurut hadis itu dari Sulaim, dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu tadi. Dia bilang, saya ini ada Al-Quran yang Anda baca baik secara keras maupun secara pelan ketika Anda di dunia. Satu, karena memang dalam hadis sahih ada dua yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat. Satu, pahala baca Quran, yang kedua pahala puasa yang benar. Terkait dengan penjelasan tentang keutamaan puasa Ramadan. Sudah ditanya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ibadatuka. Sekali itu saudara.
Lanjutan penjelasan para ahli hadis, salah satunya bernama Muhammad Al-Malik bin Al-Habib dalam Syarah Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa apabila seorang yang ditanya itu memang lulus dari pertanyaan, tidak disiksa karena jawab semua, makanya malaikat kemudian oleh temannya tadi, seorang pemuda atau pemudi tadi yang menemani itu, dihamparkan tikar, pokoknya kasur empuk, nepi moncu caru nih, dihampar karena dipi atau hambal mene do kenaiki. Katanya wanginya seperti minyak kasturi yang paling tinggi kualitasnya. Istilah hadisnya, istilah ilmu alam kuburnya, malaul a'la, dari tempat yang paling tinggi, surga yang paling tinggi, ditiupkan ke dalam kubur itu. Jadi mai mina mengi ga kasturi ga mai udah tempatnya luas kayak istana, tempat tidurnya enak, wangi pula. Itu kalau yang amal baiknya benar di dunia. Ari made kedain kan abidulain kan cerita apa yang ditanya, bagaimana, apa yang bisa dilakukan. Nah, wau serberes amalan keimanan di dunia. Lain yang perlu nih. Doa orang ini pengaruhna. Kalau mereka tiba deh beres apa enggak amal di dunia. Itu pakai doa gitu. Luar biasa Al-Quran itu memberikan syafaat. Sentak bes benar beki. Kaca hatoi pengaji. Nggak usah muluk-muluk. Iyo ngaji mada rumai. Keluar baca mada ke. Mudah-mudahan selamatkan mada di alam kubur. Tinggal dua buah peristiwa mereka di wasmadeke selamat di alam kubur, alamat selamat juga di akhirat. Apalagi kalau yang sudah memang hafiz menghafal Al-Quran luar biasa. Jadi doa sekolah nanti hafiz Al-Quran ya. Disiap-siap ini. Nanti di surga dipakaikan mahkota oleh anaknya itu. Anaknya yang hafal Al-Quran itu menjemput bapak ibunya, memakaikan mahkota kebesaran, muni raja, mawihawanan di surga. Nah itulah. Kemudian di hadis lain, kualitas atau tingkat kemewahan dari surga kan? Di hadis sesuai. Tergantung berapa banyak ayat Al-Quran yang kita hafal. Itu cukupnya. Ya, satu istoi di hafal aja ke Quran. Jadi sembiakai bani. Ayat-ayat pendek di sebab ayat yang panjang. Aina tiap sambiade watisikul huwallahu ahade. Ina atau ina Kausar, jadi langganan lain. Sehingga ada cerita lucu dan dom tua dari imam sembilan lawerana di mana. Setiap baca ke rakaat pertama di kulhu, rakaat kedua deh kalau nggak walasi ina atau ina. Sehingga anak doang deh. Enggak, ini aman sama imam deh. Paling aman dari ke bacanya kulhu ke. Nggak buat wati walasri ke deh. Nggak buat wati kulhu. Disebut wati oke walasri ke. Itu lo walado lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu wallahu ahad. Akhirnya non tiang benar kata gue kan kulhu kan. Kulhu kan. Selesai sembahyang, nganggo bena.
Bapak ya ajen baca kulhu la wala serimpuan tambah-tambah aja tuh hafalannya palonnya ke dalam itu ini ya iya minggu kento di Indonesia minggu kento seminggu ngupap siapa sama-sama kul huwallahu ahad ganti kul ya ayyuhal kafirun amat anak kan orang-orang ucen balik kul hu balik wajib wal asri kayak sesuatu kul hu Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ngayanan beda ayat kita sekarang beda. Berdoa mandai ini. Giliran ayat ketiga, keempat dan kelima bolak-balik nggak habis. Qul ya ayyuhal kafirun aman. La a'budu ma ta'budun aman. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud. Digoreng-gorengnya bolak-balik 3, 4, 5 akhirnya selesai nemak kijar amaran kami di kewaran menghafal bau nih di kewaran wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala Gayana tuh, walat dolin bapak, walat dolin, di kami boten nih kami 2 kali. Nah ini sampai DC nih, kita lancar kata hujah. Giliran minggu ketoi ganti ayat. Bunda ini kan wal asri. Wati sikul 2 lah sih, kayak ganti sih ya, sama-sama wa pertama ganti watin wal jaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya Allah balik ke wal asri berarti wela dengan sih alung orang memajar awak nih sengaja campur naon nih jangan kegadung-gadung campurnya ayah tuh artinya maksud saya walaupun ini cuma bercanda-bercanda ada maksudnya di kebutuhan hari jaga apa keluar ini materi kalau ditanya perlu yakin kalau kau sudah ceramah sekalian imam taraweh dia kak dia kesot dia aing sampai toyat itu dengan itu sholat tarawih dari bila rakaat lalu itu 11 di 11 ke punai gungkoina ya kira-kira jam 8:30 9 Ustaz berarti wara longganarin waktu luar mendodo-dodo alung dia karaga doa aja ayat dondore picak udo picak ulah sebetakan dondoro ayat Watir weham kentore. Kau nih, makanya mada sotio dia punya aiku goreng tahu ini di jam 8:30 berarti agak tenang. Jam 8 ingat, jam 8 kau campur sembilan isya doa 9 sunnah. Ingat dia bilang menaik pas beterawih kan itu. Ya ada banyak yang memang baca roti ini. Al-Fatihah harus sekali nafar sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin banget. Sami Allah amin. Akhirnya kalau Nabi sih melihat jamaahnya sholat itu, nah tambari wau gak betul sebiani tambarin kayak au orang lain. Sawu sufufaku karombo besar kan nih. Di pelan roti dia sebenarnya antara dua mereka dong biasa sebiar tenangnya tidur ngawan lalu dia sebiar roti dia balik deh enggak kapok saya nggak mau sholat di sana kenapa kakek nggak cucunya imamnya gila kenapa terlalu cepat waktu itu rokok kakek si orang kiti tipe sujud si orang kembali itu kiti ina dia doma asam urat rumenjau dan mati sholat yang gede di roti lalu dia mentoi balik tiluah bironggo
Toh isu juga dong darah tinggi ngebat kepalanya. Makanya Nabi itu bagus benar kalau sholat Nabi. Tiona jamaah kah? Waradom tuarkir, waradom syukur. Iya, dari dia lihat makmumnya itu, dia memperkirakan bacaan yang ringan. Kalau Rasulullah bacaannya ringan kalau sholat berjamaah, bacaannya panjang kalau sholat sendiri. Kembali ke topik. Jadi memang Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. 2 kali dia memberikan syafaat. Di alam kubur dan di alam akhirat. Dan bagaimana? Dodo orang mati kura-kura si ibadah, kura-kura si bacaan qiraat segala macam nih, kura ibadah. Dia bantu anak dohona. Seperti saya bicarakan doa itu nanti. Nah, oleh sebab itu hadis yang saya baca di Mukadimah ceramah sendiri, hadis riwayat Muslim, ada doa bagi kita yang masih hidup, waktu kumade ini. Ada doa yang diupayakan setiap sholat wajib atau sholat sunnah di tahiyat terakhir sebelum salam. Hadisnya sahih dari riwayat Muslim, idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir. Apabila seorang hamba membaca tasyahud akhir, falyasta'udzu billah, hendaklah dia berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. 1, min adzabi jahannam. Dia sujud dia baca tasyahud akhir itu sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, tambahkan doa ini, doa riwayat Muslim. Idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyasta'udz billahi min arba'in. Apabila hamba membaca tahiyat akhir, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. 1, min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai saya mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, min adzabil jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, hindarkan saya dari fitnah, baik ketika saya masih hidup ataupun ketika saya sudah mati. Jangan ada fitnah untuk saya. Yang terakhir, min syarri fitnatil masih dajjal. Yang keempat, lindungi saya dari kejahatan fitnah dajjal. Dajjal itu siapa? Dalam hadis, dajjal itu adalah makhluk yang sangat benci, sangat menghalangi, sangat tidak suka kalau Islam itu maju. Kalau dalam hadis yang lain diriwayatkan, secara fisik Dajjal itu matanya mudah sebaik, mudah-mudahan sebaik. Tapi dalam pengertian hakikinya adalah orang yang melihat sebelah mata terhadap ibadah, terhadap agama Islam, terhadap Rasulullah, terhadap kitab suci dan sebagainya. Di zaman akhir-akhir tidak disangkahi mata kasih. Nah, orang boto itu sedang kedetek. Dajjal kecil itu bisa banyak. Dong orang pemgai karo agak lagi firman Tuhan. Sebaiknya karo akhir CP itu 200 ayat. Itu model Saifuddin Ibrahim tadi. Atau Prado Mandu Presiden dari pendeta. Kakek lo cocok dari Amerika di Sandula. Termasuk organisasi atau perorangan yang selalu memusuhi Islam itu Dajjal. Kita berlindung kepada akhirnya warboto itu dong menghina Islam warboto itu warado si Belanda randa tahu lako di sini wara ustad dibunuh dengan tidak hak, disiksa segala macam. Aku si tangkap polisi kan doringung kan
Bede ipi jalwa do meringo. Kat ada nih ini. Rada tahu lako di sigi. Fone seringo. Laung dukur maka ustad. Ustad mati batah do meringo. Ingat. Dia doa do meringo zaman akhir nih. Kat ada yang tahu di hati nah. Dia mau mengampukan madar walaupun masih kecil waktu itu. Tahun 65 PKI. Begitu modelnya seperti sekarang. Anda tahu nuntut potang kayak diri modelnya. Anggota DPR pusat ya, 9 media, 300 sehingga anak cucu PKI juga. Sehingga suara keputusan apapun dominasi bisa LT. Kan 500 suara. 300 sehingga sih dong dekoer kalau voting suaranya. DNA Aidit anaknya udah masuk ke ini, Ilham Aidit kan masuk. Budiman Sujatmiko, Rifka Ciptani, dokter yang menulis buku, katanya saya bangga jadi anggota, jadi anak PKI. Itu bukunya pertama. Bukunya kedua, anak PKI jadi anggota parlemen. Kan jelas-jelas PKI mereka. Dia kedua, mungkin Jindaike paling perkuat diri masing-masing lah, keluarga masing-masing. Ayo batu, nggak propaganda sedoga. Ya, pokoknya udah rusak Islam lagi, orang rusak udah. Harus sudah waktu buali do Islam cirompa cincangan doli. Jaringan Islam liberal misalnya. Semua agama sama pak. Sama belum diseroga apa pun nemo. Sedang rumah. Seroga, lu seroga ke. Ya, kalau lu harus seroga harus menyembah Tuhan yang benar. Rumah dua tolong. Di rumah semua benar. Islam liberal. Motong lagi. Kembali. Memang menindai kasuran Muhammadiyah dan memang tidak ada upaya lain mengenai keluarga Namori. Yang paling mengirimkan doa saja. Sama ada sebenarnya kebutuhan sedekah di dan untuk Muhammadiyah ini ada seorang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, Umi qad mata. Ya Allah, ibuku sudah meninggal. Faliyatazakkar, saya mau bersedekah untuk dia. Apa sampai ya Rasulullah? Rasulullah bilang, faliyatazakkar, maka bersedekahlah. Dia untuk ngampung, Rahil Ammar, Anan, Mbak Muri, keluarga Mbak Muri, kalau ada kelebihan harta sedikit-sedikit, bersedekah, niatkan untuk yang almarhumah. Paling begitu-begitu, tim luar kalau sebiang balik sih nih, dia mati nih. Iya. Paling itu doa ya. Iya. Sebaliknya, waktu untuk dakwah ini. Iya, serabi dunia, begitu di alam kubur itu, alam kubur itu miniatur dari surga atau neraka. Munis dong BH mobil, kredit mobil Honda dan terege. Uang muka di hanuge, dirade DP uang muka siksaan atau uang muka nikmat, jadi sih berdasarkan hadis tadi. Sebaliknya, kalau yang buruk amalnya di dunia, ya sudah akan terus-terusan disiksa dengan pertanyaan nggak bisa jawab, dipukul. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Dan ditemani juga wara lengan yang diratekan. Dicau lengan. Wati hako mereka. Palang ngaku ba lengan diri, saya gambarannya kalau yang dong tahu kalau pemuda sangat ganteng. Kalau yang perempuan sangat cantik, omongannya enak, akan menjaga dia dari alam kubur sampai datang hari kiamat. Sebaliknya yang amalnya buruk, edebon najar jauh mai temanin ke, udah jelek, seram, wow.
pilituta merukul lokong di bawah dan memperkenalkan diri, saya adalah amal perbuatan jahatmu di dunia, saya akan temani kamu nanti sampai datang hari kiamat. Lalu apa yang dikirimkan? Uang muka neraka ini wati wara wera ni permatani undang ini adalah kuburnya sempit, api berade, kemudian mai hawa neraka masuk ke kuburnya, walaupun baru DP atau uang muka. Dia tergantung film Mbak Amadin sampai raka kiamat biare. Jadi motor pengampun yang ketahuan ke. Memang coki mendedoke harus menyampaikan. Kalau memang mau dipakai, alhamdulillah. Dia sebenarnya kia meringan cawake pokoknya mulai senang dan seterusnya ketahuan perawi lo ngawang nembar rumah ngawak petenawar baca keroa buat ini untuk ketahuannya ada contoh imi rumah imi nabi boleh akhirnya nabi oke maka kanu numpang menyampaikan saja termasuk diri mata sendiri iya. DIP jatuh bona kini bertemanin ini sampai kiamat sewaktu-waktu ketokio malaikat ini ini motor ngamu termakta pasama daulah wali 1 tahun di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Iya 1000 tahun. Coba sih bahwa umur 1000 pandai gimana 60-70 tahun saja sudah hebat itu umur itu pun waktu tengok kan 50, 60, 70 udah campur seluruh umur aja sehingga menurut hitung-hitungan matematik hitungan ilmu hitung kalau kita di dunia ini dikasih umur 60 sampai 70 tahun menurut hitungan hari di akhirat cuma 15 menit. Di waktu yang 15 menit menurut hari rumah ainan rumah di akhirat itu sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya pokoknya intinya persiapkan bekal untuk masuk dalam kubur dengan amal baik aja. Berkali-kali saya katakan fatajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalmu, sebetulnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Takwa itu mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tetap dan untuk enggak itu doh nuntut di pegawai, nacakan desi neskanim itu nekanim pak. Dia orang kewajiban saya dahulu nih, dia nuntut. Dia wati surkanim nuntut, jadi artinya ada luar batik terbebas tanggung jawab nih tiliwara sopdi belum tapi au dangwa kamu gaung gomim doa jadi cara kan belum beranjak seorang hamba dari pelataran surga menuju dari pelataran akhirat sampai ke surga dan neraka sebelum ditanya 4 hal an umri tentang umur tapi kerami kan umur au jauh kerami umur mendunia sekian puluh tahun itu. Yang kedua, masa muda. Masa muda sebelum tua itu, nggak sepelar, nggak tenggo kiranya, aun jauh kerawinu. Yang ketiga, unimadurham tau ilmu, an ilmihi, tentang ilmu, di mana kau amalkan. Renguarte jam dulu ambil. Dia akhirnya mata memenuhi kewajiban paling pasok tiba malaikat dari tiba jawaban mata kecoki mata berumani umur masa muda ilmu yang terakhir keupakan harta antar warangnya tapi jauh kelawin 2 buah antar warangnya kalau umur ke sebuah mbak tapi jauh pakai ke umum deh masa muda untuk jauh kelawin ilmu tapi gunakan itu mbak
Pala entar kayak dua buah depan belakang. Takdir raka kai mahartam deh, takdir lo belanja kai. Karena rezeki itu ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Contoh pemberi. Akis peroleh ke caki perdesa ini. Ya, motor dompet begini. Motor puluhan juta. Ngolu deh, harus jiki nggak sih? Harus jiki berapa pun nih? Harus jiki beb setan deh. Ngorumaran lumayan ngolu 20 juta no. Ya kalau nasa ngolu nggak? Syukur rumah. Ya syukur rumah kebun ya, harus jiki maharam ya deh. Besok di rumah per, tapi kayak mau bikin 20 juta, dapat goto rumahnya. Tapi laga kan? Dari caranya aja udah salah. Tapi hebat itu kayak teka dagang ngomi. Dia tipu do rumahnya. Beli kayak mata ke anggarannya. Kami ini kutakan, landa mata kakura kutakan. Diancam oleh surat wailul lil mutaffifin. Dagang curang diancam oleh Al-Quran. Makanya dagang itu jujur-jujur aja. Timbang kura berarti. Tiloan. Neraka wae bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Kayak keroa we, dokai mada we. Baca surat Al-Mutaffifin nanti. Wailul lil mutaffifin. Harta. Ada juga mungkin harta mendapatkannya haram. Tapi membelanjakannya buat fakir miskin, sama aja bohong. Hasil potong bendua mau fakir miskin, nggak ada artinya. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau memperoleh harta dari cara yang haram, dibelanjakan yang halal, kata Nabi, seperti orang berwudu pakai air kencing sendiri. Potong kamu nunggu deh. Dia harus sembilan untuk terindah loh. Sangat sembilan. Tapi sangat dosa malah. Sebaliknya, ngupake halal nih Ustaz. Kalau mau topik ngupake halal, yang hijago ke luar biasa nih. Modal ke paling 20 juta, kembali 1 juta. Ya Alhamdulillah gitu. Tapi kalau belanja kayak lawa kafe, sawer penyanyi, alay. Awal lampu merah. Ya, itulah. Nah, caranya halal tapi mengerjakannya haram sama aja bohong. Ibarat pahala malah dosa. Karena akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan bukan pengalaman saya boleh. Insya Allah enggak. Enggak ini insya Allah terdiri 2 tahun nih. Nah waram dari pala eruan pani. Jadi 2 tahun bakat. Iya terus birano kami itu lah. Bedo kemaka. Waras itu bilang jadi paling dijentuh nak sekali 2 kali raung kan. Disekat 2 kali, 3 kali 4 kali dia sama alif betul. Iya. Tidak orang sekali 2 kali raung sekali. Anjir 2 sekali itu jadi catat rumah dosa yang mati. Iya. Itu bagaimana kalau dinetralisir madai? Wah si pernah kerawire di ainar ulang. Tobat nasiwa. Ain tobat sambal nih. Tobat sambal bener. 300 sampai ke yusnatan. Cubunatan ngawal. Kerawire mihake otok kapok mata ke tidak ngawal. Dosa kai. Dengan ngaran lupa wali. Nefalin dosa dia itu lakar wali. Iya. Setabe motor kampus dengan Becky bantu madan ngaji kayak pokoknya persiapkan bekal lagi niru iradia dulu di akhirat ya. Aina sampai mai angin neraka dulu di raten deh. Iya. Angin surga tuh ini dulu.
Dia punya lanjut sedikit, gak usah cara ragu, dia taubatan nasuha. Taubat benar-benar tobat. Semoga apa yang saya bicarakan ngadiake walaupun gak kike stoi mai, insyaallah nice nuntu balik. Semoga ada manfaat terutama dari rumah Dekaso. Amin. Umumnya lu itu Dekaso. Ya. Kalau mau nuntu situ sare kombimatan botok tu sama terawam kita dore. Palaan don warak tanda dosa ini. Baik ke tanda tu berumah sekali dosa re poso sebuah take, poso sebuah take. Iya warak tanda. Turuan direke, mai lengan apa 5% dia tahu 5 kali pada dosa gomi kan. Akhirnya tidak dosa kita yang pasti dalam rumah pura. Ya semoga apa yang saya sampaikan lagi-lagi menyadarkan kita semua untuk tetap beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah SWT, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam cara caru saya mohon maaf, yang benar itu dari Allah, yang salah dan lucu-lucunya tadi hanya sebagai bumbu saja biar tidak ngantuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ayah anda tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis malam ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, maka sebagai mewakili keluarga menyampaikan mohon maaf apabila ada suatu hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekali lagi Madakaso menyampaikan mohon maaf, ucapan terima kasih Madakaso atas kehadiran kita Kaso pada malam hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.